Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 9 saham bagus yang konsisten bagi dividen selama 15 tahun. Bisa saja kamu balik modal hanya dari dividen saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan manfaat dari saham yang konsisten membagi dividen. Yang pertama, kamu mendapatkan passive income rutin setiap tahunnya tanpa harus ngapa-ngapain. Yang kedua, meskipun harganya turun atau dengan kata lain tidak mendapatkan capital gain, tapi setidaknya ada cash flow yang masuk ke dalam rekening setiap tahunnya. Dan yang ketiga, ada kemungkinan bisa balik modal hanya dari dividen saja. Kita masuk ke dalam nama sahamnya. Yang pertama adalah ADRO. Jika teman-teman lihat di sini, dalam 10 tahun terakhir, saham ini sempat di angka 4.000 tapi sempat juga di bawah angka Rp1.000. Kita bandingkan dari sisi valuasi PBV-nya. PBV rata-rata selama 10 tahun adalah 0,98 kali. Pernah di atas 1,75 kali, tapi sempat juga di bawah 0,66 kali. Sekarang kita lihat dari aspek probabilitas. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, probabilitas kenaikan ADRO cukup tinggi dengan angka 60%. Bahkan sempat naik 232% di tahun 2016 dan naik 77% di tahun 2022. Tapi ingat, saham ini juga pernah turun hingga 50% di tahun 2015. ADRO ini menarik karena mereka biasanya membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dan konsisten membagi dividen dalam 15 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan historical dividend per share yang dibagikan ADRO sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Menarik sekali bukan? Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ADRO ini juga saat video ini dibuat, berdasarkan data di Stockbit tidak tercatat memiliki stock split dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu artinya apabila teman-teman konsisten membeli saham ADRO sejak tahun 2009 dan di hold saja, maka teman-teman secara rutin memperoleh dividen setiap tahunnya. Dan bisa saja jumlah dividen yang diterima itu sudah lebih besar dibandingkan harga yang dibayarkan untuk membeli saham. Oke, saham kedua adalah ITMG, temannya ADRO. Saham ini sempat di atas angka 40.000 tapi sempat juga di bawah angka Rp10.000. Secara PBV rata-ratanya bisa dikatakan sekitar 1 kali, sempat di atas 2,7 kali tapi sempat juga di bawah 0,96 kali. Untuk aspek probabilitasnya, probabilitas selama 10 tahun ITMG adalah 60%. Sempat naik hingga 192% di tahun 2016 dan naik 101% di tahun 2022. Tapi ingat, pernah turun hingga 63% di tahun 2015 dan turun 42% di tahun 2019. Kita lihat untuk aspek historical dividennya. Saham ITMG juga konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2023. Menarik sekali karena saham ini merupakan saham yang royal membagi dividen setiap tahun. Dan itu merupakan salah satu poin plus dari ITMG karena yieldnya juga besar. Untuk stock split saat video ini dibuat tidak tercatat ITMG pernah melakukan stock split berdasarkan data di Stockbit. Saham ketiga adalah PTBA, pernah hampir menyentuh angka 5.000, tapi pernah juga turun hingga di bawah Rp1.000. Untuk aspek PBV, rata-rata dalam 10 tahun terakhir adalah 2,2 kali. Sempat di atas 3,9, tapi sempat juga di bawah 1,4 kali. Untuk probabilitasnya adalah 50% selama 10 tahun. Pernah naik hingga 177% di tahun 2016 dan pernah turun hingga 63% di tahun 2015. Kayaknya tahun 2016 dan 2015 ini merupakan tahun keemasan dan tahun suram untuk saham-saham batubara. PTBA ini juga merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Tapi ada beberapa kali mereka membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Seperti pada tahun 2011 dan tahun 2009, begitu juga tahun 2010. Nah, PTBA tercatat pernah melakukan stock split 1 kali, yaitu di tahun 2017 dengan rasio 1:5. Itu artinya untuk dividen per share, teman-teman harus sesuaikan lagi dengan stock split 1:5-nya.
Saham keempat adalah UNTR, pernah di angka di atas 35.000, tapi sempat juga turun di bawah angka 15.000 rupiah. PBV rata-rata adalah 1,8 kali, sempat di atas 3 kali, tapi sempat juga di bawah 1,19 kali. Untuk probabilitasnya adalah 50% selama 10 tahun, sempat naik hingga 66% di tahun 2017, tapi sempat juga turun hingga 22% di tahun 2018. Untuk dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Ini merupakan histori pembagian dividennya sejak tahun 2009. Teman-teman bisa lihat bahwa sejak tahun 2009, UNTR ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, dengan angka dividen per share yang bisa dikatakan cukup meningkat setiap tahunnya. Untuk stock split, UNTR juga tercatat tidak pernah melakukan stock split saat video ini dibuat. Saham kelima, BMRI, yang mana harga sahamnya pernah di atas 6.000 tapi juga pernah turun hingga ke bawah 2.000 rupiah. BMRI ini menarik karena harga sahamnya cenderung naik setiap tahunnya. Untuk aspek PBV, rata-rata PBV adalah 2 kali, tapi sempat di atas 2,3 kali, tapi sempat juga turun di bawah 1,2 kali. Probabilitas kenaikannya cukup tinggi dengan angka 70%. Tapi kenaikan tertingginya hanya sekitar 39% di tahun 2022 dan sebaliknya penurunan terbesarnya sekitar 17% di tahun 2020. Untuk aspek dividen, konsisten juga membagi dividen sejak tahun 2009. Teman-teman bisa lihat bahkan dulu BMRI pernah membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, yaitu tahun 2009 dan tahun 2010. Saham BMRI tercatat pernah 2 kali melakukan stock split, yaitu di tahun 2017 dan 2023 dengan rasio 1:2. Itu artinya angka dividen per share harus teman-teman sesuaikan lagi. Saham keenam, BBRI, yang merupakan teman dari BMRI. Saham ini juga konsisten mengalami peningkatan harga saham dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dalam jangka panjang. Rata-rata PBV-nya adalah 2,5 kali, sempat di atas 3,2 tapi sempat juga di bawah 1,8 kali. Untuk probabilitas kenaikannya juga cukup tinggi dengan angka 70%, sama seperti BMRI. Di tahun 2017 pernah naik hingga 54% dan penurunan terbesarnya hanya 5,2% di tahun 2020. BBRI ini juga konsisten membagi dividen setiap tahun sejak tahun 2009, bahkan sejak IPO-nya, sama seperti BMRI. Jadi tidak diragukan lagi tentang loyalitas pembagian dividen setiap tahunnya. Saham BBRI tercatat pernah 2 kali melakukan stock split, yaitu di tahun 2011 dan 2017, dengan rasio 1:2 dan 1:5. Saham ketujuh, ASII, yang mana pernah di atas 9.000 tapi juga harga sahamnya pernah di bawah 4.000 rupiah. Rata-rata PBV adalah 2,2 kali, sempat menyentuh angka PBV 3,8 tapi sempat juga di bawah 1 kali. Untuk probabilitasnya cukup rendah dengan angka 30% saja, sempat naik hingga 39% di tahun 2016 tapi sempat juga turun hingga 19% di tahun 2015. ASII ini juga merupakan saham yang konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, bahkan sejak tahun 2009. Ini merupakan hal yang menarik. Nah, untuk stock split, ASII pernah melakukan stock split di tahun 2012 dengan rasio 1:10. Saham ke-8, TLKM, sempat di atas 4.500, tapi sempat juga menyentuh angka 2.000-an rupiah. Rata-rata PBV 3,9, sempat di atas 5,3, tapi sempat juga menyentuh angka PBV 2,5 kali. Untuk probabilitas kenaikan harganya cukup tinggi dengan angka 70%, sama seperti BRI dan Mandiri. Pernah naik hingga 29% di tahun 2016, tapi pernah turun hingga 16% di tahun 2020. Saham TLKM ini juga konsisten membagi dividen di tahun 2009 hingga 2023, dengan kata lain 15 tahun terakhir. Untuk stock split, saham TLKM ini juga pernah melakukan stock split 1:2 di tahun 2004 dan 1:5 di tahun 2013. Dan saham ke-9, BBCA, yang merupakan saham yang mengalami peningkatan harga paling konsisten setiap tahun. Rata-rata PBV 4,3, sempat di atas 5,2 tapi sempat juga di bawah 3,3 kali. Probabilitas kenaikan dalam 10 tahun terakhir adalah 100%, artinya tidak pernah mengalami penurunan harga 1 tahun pun. Ini merupakan suatu hal yang fantastis. Sangat jarang saham yang harganya konsisten naik setiap tahun.
dan BBCA merupakan salah satunya. BBCA konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat hal itu sejak tahun 2009. Saham ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan jumlah dividen per share yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk stock split, BBCA pernah 3 kali melakukannya, yaitu di tahun 2004, 2008, dan 2021. Nah, sebagai informasi apabila kamu ingin mendalami teknik dividen investing, 2 ebook ini mungkin bisa membantu. Di ebook tersebut ada pembahasan dan contoh kasus nyata dari dividen investing. Untuk info pembelian, chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Kira-kira di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Damung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.